seperti itu dan sangat amat ketat langsung didiskualifikasi begitu saja dan di arah Los Leones The Xavier bakalan beriringan dengan Eagle Esport Chopper yang sedikit mendekat ke arah Dutch dan juga Frankie Cijali. Benar, ini kayaknya rame deh tadi di bagian Los Leones. Gue sempat ngelihat ada beberapa warna-warna parasut mengarah ke arah Los Leones. Dan apakah mereka mau membagi drop zone mereka satu sama lain atau mereka mungkin setelah melakukan lootingan mereka bakal fight dengan yang lainnya? Karena kalau misalkan kita ngebahas Los sebagai salah satu kota besar, jarang sekali ya terjadi fight di kota besar ini. Beda dengan halnya seperti Pekado ataupun mungkin kota-kota kecil Monte, El Azahar, El Pozo ketika ada dua tim lebih sering kali mereka melakukan fight di early-nya. Oke, yes, dari Xavier cukup berjauhan mereka melakukan looting split yang sangat amat beresiko di Los Leones, tapi mereka lakukan dengan luar biasa. Menurut gue, mereka berani mengambil resiko tersebut, tapi gue masih belum mengetahui mereka menyadari apa enggak adanya Eagle yang juga berseberangan dengan mereka. Tinggal menunggu aja para Jin, akankah mereka memasuki dari teritorial dari Xavier atau malah The Xavier akan merapat untuk mengapung satu demi satu pemain dari Eagle Esports. Yes, bener banget karena sementara waktu mereka semua sedang melakukan lootingan dan kayaknya masih terlalu jauh sih untuk misalkan mereka mau kenokin satu sama lain juga, mereka masih ada kayak beberapa gedung yang bisa memisahkan mereka semua. Dan sementara kalau kita lihat dari Eagle sama di X yang cukup berdekatan di bagian Los Leones, belum tahu sih di tim lain atau di kota lain akankah ada yang berdekatan karena Morph sudah mendapatkan satu player dari BX, Roy yang harus dipulangkan begitu cepat. Nampaknya itu pertemuan terjadi di arah sekitar Chumacera ya. Yes, Roy tadi langsung tertangkap begitu saja oleh Morph Team, tapi kita malah melihat dari tim BAT, Quadro yang sedang meluting-luting. Masih belum tahu apakah yang akan terjadi dari Morph dan juga BX. Bagaimana Bensu tadi mencoba menggeprek juga dari seorang Mike T. Bensu, akankah dia masih mendapatkan angle dari seorang Mike T, tapi Mike T berpindah ke arah tepat depan dari mata Vicoy ya. Setengah darah dia terserap, belum bergerak dari arah komponnya, masih berdiam diri aja. Mike T nampaknya lebih menginginkan ataupun menambah lootingan karena gue belum ada melihat senjata yang dia pegang dan baru ini dia memegang Uzi dan juga S12K. Ternyata Morph nggak ngambil cuma cara lagi, melainkan mereka mengamankan area Puerto Paraiso-nya dan secara kebetulan, unpredictably, ada tim BX juga yang mengambil area berdekatan dan sementara circle-nya ke arah kanan ini akan menjadi tempat yang enak ya untuk semua tim yang mengambil arah Los Leones, Impala, Puerto, Pekado dan sebagainya. Pokoknya yang penting ke arah tengah kanan. Yes, benar sekali. Dari Bensu sudah mengambil sisi shake atas juga. Bertukar posisi kali ini untuk melihat angle yang lebih tinggi lagi di atas dari tangki-tangki perminyakan. Sembari menambah utility yang dia punya juga. Kenapa? Apa tangki-tangki? Perminyakan. Ya ini emang tangki minyak kan. Oh, tangki apa yang bisa nyanyi? Nah, ini jokes bapak-bapak lagi mau keluar nih. Tangki apa, Ji? Apa, Ci? Tangki tangki. Coba gue yang ngomong kayak gitu, pasti dibilang so asik gue. Cijali mah bebas, cewek mah bebas gitu. Lah enggak juga. Bebas. Abis ini pasti semua pada bilang nice try jelly, Oh, ente nah. ente ente. Coba, Tangki mau liat isi DM gue nggak? Tangki Nggak usah. Udah bosen gue ngeliat isi DM lo. Ya. Oke, dan kembali lagi dari V Gaming yang sudah mengamankan diri mereka masing-masing, sudah meregroup juga dari arah Chumacera. Tidak ada yang mengganggu gugat, lootingnya nampaknya juga cukup penuh. Scar L mereka mempunyai, begitupun peluru-peluru yang lainnya, M4 juga mereka punya dari seorang Chua. Dan ya, yang paling penting sebenarnya dari Miramar, mereka memegang DMR dan juga scope minimal 4 lah. Kalau untuk di Miramar. Miramar. Ya, setuju sih. Karena DMR-nya juga ya. karena mau gimana pun juga ini adalah fight jarak jauh yang pasti bakal sering terjadi kalau di Miramar karena dari terennya itu sendiri berbukit-bukit dan terlalu banyak daratan ketimbang dari perairannya. Itu yang mungkin membuat Miramar tuh terasa begitu luas padahal sama aja kayak Erangel. Nah, ini nih yang sering terjadi di kota-kota besar nih. Apa tuh? Nyangkut Seperti ini dari seorang Kinan dan pasti mesti ditabrak. Iya, dia pasti. Woi, tabrak gue dong. Nah, kan Nggak penyok ya. nggak aman. Banyak asuransi di Miramar kayaknya. Nggak aman. Yang susah tuh kalau mobil udah kebalik. Kalau di PUBG. Bisa juga dihantam. Susah tahu mobil Bisa kebalik. dihantam. Mobil kebalik. Bisa dihantam juga pakai gitu. Mobil kebalik Bisa. tuh udah kayak kecoa tahu. Bisa. Dan ya, dari boom juga mereka cepat melakukan rotasi di menit ke-6. Mereka saling beriringan juga antara Kinan dan juga Fokker, tapi belum tahu
arah titik manakah yang akan mereka tempati. Dan Onyx melewatkan begitu saja dari seorang BFD Ucup. Dan Ucup gue senang banget bagaimana dia enggak gatel untuk memberikan tapping-tapping manja ke arah Onyx yang tepat depan di matanya. Dan Porpang terpantau juga ke arah Junkyard mungkin, dan begitu menjauh Berengki bakal mengikuti dan menumpang dari vehicle dari seorang Raffi Keshi, sang pembuka jalan nampaknya untuk menjadi acuan tim dari Onyx. Ya, dan tadi salah satu player yang tadi dibahas ya, Bonafide Ucup, yang seorang diri saja sama sekali tidak membuka tembakan, memberikan jalan dan space juga untuk Onyx melakukan rotasi. Sementara bergeser, Morph juga masih belum meninggalkan area Puerto Paraíso. Jelas lah ya, circle-nya ke arah mereka. Buat apa mereka meninggalkan kota ini terlalu cepat? Mereka bisa melakukan looting dengan sangat santai. Melihat juga BX atau Bisenot yang sudah dipukul mundur oleh Morph, sama sekali udah nggak mengganggu area perkotaan dari Puerto ini. Oke, dan dari Morph, Mighty, Morph, Pialis, mereka belum bergeming juga. Ketika Bentar tadi deh. mereka, kenapa? Gue bertanya-tanya, lihat deh Yale fotonya, kok miring sih? Ya kenapa emangnya dia style kayak gitu? Kok lo ngelarang sih? Kok lo posesif sih? Lu lihat yang lain fotonya tegak lurus. Ntar gue juga gitu deh. Nah kan Ezreal lurus. Gue biasa photoshoot gitu deh. Itu kayak pose Yale itu, tau gak apa? Apa? Pose bersandar kepada dia tapi dia tidak ada. Ntar lu lihat lagi deh. Lo kenapa sih? Lo ketawa-tawa mulu hari ini. Lo asap ke depan. Soalnya kan awal-awal belum ada apa-apa. Lo asap apa nih? Enggak gitu. Gitu ya. Prit Kirain offside. bau sampah yang sampah dibakar gitu loh. Enggak. Enggak, soalnya kan lagi belum ada fight nih. Jadi kayak pasti kan yang lagi nonton berusaha untuk mencari apa ya? Mencari Mencari yang apa ya sih? keramaian ya. Nah, mencari keramaian gitu. Dan lo memberi keramaian dan ketawa-tawa lo terus dari sepanjang hari. Nggak, soalnya lucu aja gitu. Gue tadi kan sambil lu nge-cast, gue lagi ngeliatin foto-foto player juga kan. Oh iya. Kan gue pengen tahu dong muka-muka Oh iya, player. iya, iya. Penting kan? Penting. Banget loh kita Biar tahu. tidak ada joki-menjoki gitu ya. Nah, itu dia biar kita tahu gitu loh. Misal Quadro, oh kayak gini mukanya Quadro, seperti apa. Nichil kayak gimana mukanya, Satar kayak gimana. Kan Nah, tadi udah pas podcast. ya kemarin udah tahu akhirnya kan. Sebelumnya kan kita nggak tahu nih muka-muka dari player-player GD ini seperti apa gitu. Dan ternyata circle-nya yang sudah mulai mengecil kembali. Beberapa tim yang sudah mengambil titik tengah kayaknya udah mulai jadi meta lagi nih untuk mengambil titik tengah dari bagian circle. 4 tim, 5 tim terpantau di depan sana yang sudah mulai bertumpukan juga. Tapi dari Genesis Dogma yang masih bisa bertahan untuk sementara waktu, ada Boom yang masih berusaha untuk rotasi di sekitaran GD. Yang menarik adalah dari SG mereka tetap memainkan sebagai elang utara di sisi utara circle, tetapi yang gak bagusnya di belakang mereka tadi juga ada BAT yang benar-benar menguntit di belakang mereka. Genesis Dogma belum memperlihatkan bagaimana konsistensi mereka sepanjang round ini. Dari BX, dua player tertumbangkan begitu saja, Ezreal dan juga Jakes. Nampaknya Yale mengurungkan niat mereka mengikuti dua rekan yang sudah tertumbang. Siapa yang nyangka ternyata Bisenov masih nungguin player-player dari Morph di depan. Ini adalah jalur neraka dan tadi surprise attack yang dilontarkan oleh BX membuat Morph sedikit kebingungan kembali. Rotasi yang mereka sudah pikirkan kali ini diacak-acak, tersisa Yale dan juga Mighty. Dan tadi bener-bener dari BX tuh kayak setup balas dendam gak sih? Kan tadi satu playernya diculik kan sama Morph. Jadi kayak satu kepala untuk dua kepala. Oke, bagus nampaknya untuk Morph. Mereka akan terus bermain dua player sekaligus, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin seperti Red Aliens mereka bisa mendapatkan WWCD-nya. Begitupun dari SG, mereka masih melanjutkan perjalanan mereka dari jalan besar setapak. Tapi yang gak bagusnya, Morph malah lagi-lagi masuk ke kandang dari tim-tim Vietnam. Ada yang approach dilakukan dengan Scar Elda arah Mighty dan meletup. Mighty sulit nampaknya untuk di-revive karena satu rekannya berjauhan dengan dirinya. VGM bakalan komit dan selesai sudah Morph di hashtag ke-15. Oh my god, sedih banget ya tadi dari Morph itu. Padahal mereka sudah mendapatkan area yang enak berada di dalam circle. Namun memang rotasi mereka dipotong oleh BX dan membuat kekacauan untuk rotasi-rotasi berikutnya. Sementara dari DX yang kali ini sudah mulai melakukan tapping-tapping juga ke arah depan. Dan sementara dari belakang mereka ada V-Gaming. Akankah DX bertemu dengan V-Gaming terlebih dahulu untuk merebut area perbukitan ini, atau malah nanti bakal ada third party yang bakal join dengan mereka berdua? Yes, dari V-Gaming setelah tadi menangkap dua player dari Morph, kali ini mereka bakal bersinggungan dengan DX. Bagaimana DX sudah set up masing-masing playernya, dua berada di depan dan dua berada di belakang di angle yang tertutup. Tom nampaknya bakal terdeteksi di balik-balik asap dan juga vehicle yang sudah tereksplod. Tom langsung memundurkan dirinya biar tidak tertangkap oleh
pemain Lamborghini yang cukup dekat dengan dirinya. Tom nampaknya belum ada spray down dilakukan, tapi sekarang kali ini setengah darah terserap. Tom pun mengurungkan niatnya untuk membuka lebar badannya dan lebih menutup dirinya dengan low ground. Ya, dan V-Gaming ada usaha disengage yang dilakukan tapi terus-menerus diganggu oleh The Xavier, membuat pergerakan dari V-Gaming sedikit tidak teratur. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan Tuan ZK terspot oleh seorang Lamborghini namun tidak ditembakin, dibiarkan begitu saja. DX mendapatkan area yang diinginkan, mereka sama sekali tidak melepaskan area ini, dan V-Gaming yang kali ini yang harus berpikir kembali, berputar otaknya untuk mencari checkpoint mana yang bisa diambil. Yes, mencari checkpoint yang paling ideal lagi-lagi. Menurut gue, hampir semua tim bisa mendapatkan spot yang paling enak. Walaupun itu mereka berada di low ground, tapi tutupan angle kalau mereka bisa maksimalkan, tetap mereka mestinya aman dan nyaman. Begitupun dari Red Alien sudah bergerak juga di arah barat circle, dan dengan bagusnya mereka terkepung dari arah 1M dan juga Eagle dan Genesis Dogma yang juga siap siaga mengamankan sisi barat circle. Onyx pun juga menyusul. Ini bakal kisruh banget sih. Di tengah-tengah ada Boom, GD, dan juga Onyx. Yes, itu benar-benar ramai banget, penumpukan yang cukup signifikan terpantau, dan Keshi salah satu scouter dari Onyx yang harus tertangkap terlebih dahulu. Dan tadi kalau kita lihat dari mapnya, rotasi Skylight benar-benar gak ada yang ngehalangin. Mereka benar-benar bisa masuk ke dalam circle dengan leluasa, dan apakah Boom lagi-lagi akan melakukan settingan agresif atau tidak, karena satu player udah berhasil diamankan. Biasanya Boom kalau misalkan udah dapetin satu kill di early atau di mid game, settingannya langsung jadi settingan agresif. Yes, bagaimana dari Poundbeat bakalan nge-lock fokus ke arah Keshi yang dimana sudah tertunduk lemas dan juga tidak ada revive yang ke arahnya. Tapi Hazelnuts di sisi recent kill mendapatkan dari seorang Tom dengan Fred Granat. Begitupun dari Poundbeat masih cukup komit. Hazelnuts masih meneruskan niatnya untuk mencoba meng-end satu momen dari V-Game. Tom sudah dipulangkan ke arah lobby dan banyak sekali ternyata dari Aliens pun juga menyisakan seorang Ryzen menjadi last man standing, tapi masih ada waktu untuk merevive dari seorang Liquid dan jaraknya jauh ternyata ke arah UI. Ya, terlalu jauh jarak antara player-player Bigetron dengan UI. Namun kali ini setup smoke yang sudah mulai dibuka ke arah depan harusnya bisa mengulur waktu melakukan revive ke arah depan, dan Eagle Esport pun tidak mau kalah. Mereka langsung segera menyelamatkan kawan-kawannya. Fight di bibir circle kali ini nampaknya bakal sulit untuk Bigetron Red Alliance. Hashtag Indo Pride-nya bos, gaungkan untuk Alter Ego untuk Bigetron Red Alliance yang sedang bersinggungan dengan tim-tim Vietnam. Dan kali ini masih ada kesempatan juga untuk Red Alliance membangunkan seorang UI. Begitu dari Liquid cukup try hard untuk membuang smoke menyelamatkan dari seorang UI, tapi Ryzen bakal ditugaskan untuk menjaga Eagle yang siap siaga ngelock fokus ke arah Red Alliance. Dan Eagle sedikit memutar untuk mencari angle pemain-pemain dari Red Alliance, malah Liquid tertangkap oleh Genesis Dogma dari arah belakang. Oh my god, this is not a good situation sebenarnya untuk Bigetron Red Alliance. Malah mereka kali ini cukup tertahan walaupun Eagle sudah memilih untuk melakukan disengage ke arah belakang, tapi mereka masih harus melakukan revive terlebih dahulu untuk UI. Dan mungkin dari Ryzen akan lebih memilih untuk melakukan solo survival ya, mengingat UI udah terlalu jauh juga, dan Ryzen sudah menggunakan mobilnya sedikit menerima peluru nyasar, dan gua gak ngerti. Yes. Oh, diparkirin doang. Ternyata repositioning. ternyata yang menyadap pergerakan dari Red Alliance adalah Genesis Dogma. Yang gue pikir tadi Eagle yang sudah berada di sisi high ground. Genesis Dogma diam-diam benar-benar fokus dan mereka bakalan commit ke arah Red Alliance, dan Ryzen bagus banget untuk mengumpatkan dirinya di balik vehicle dan juga bebatuan. Alter Ego mendapatkan one more, cukup bagus, tapi dari Eagle nampaknya menyadari tembakan-tembakan yang dilontarkan dari Alter Ego. Naik dari seorang Parajin ke arah sisi high ground, dan di arah CCTV lain, BFD bakalan fokus juga ke arah BAT, mensecure juga seorang R2K. BAT satu playernya udah berhasil diamankan oleh tim Bonafide. Namun setup split berjauhan kali ini yang mungkin gak terlalu maksimal akan dimanfaatkan oleh kedua tim dari BAT dan juga Bonafide. Melihat ada pergerakan dari Tuyul ditangkap oleh seorang Quadro, dan split position terlalu jauh kayak gini akan menyulitkan sih harusnya untuk kedua tim ini. Yes, begitu dari Quadro sudah berpindah posisi lagi untuk mengamankan vehicle-nya biar tidak ditubleskan. Kok tidak ditubleskan? Tubles itu makin kuat. Biar tidak dihancurkan ban-bannya untuk melakukan rotasi, dan mereka bergerak juga masuk ke dalam circle sedikit, tapi Alter Ego bakal ngelock dari seorang Nguyen. Nguyen membawakan flow fragran tukaran dari Shiro dan juga Rasengan, tapi close combat body shoot dilakukan, tapi Potato masih ada cover dari sisi belakang. Hazelnut sangat luar biasa bagaimana dia mengcover dari pemain-pemain Alter Ego. Berkembali lagi dari The Xavier, one more bisa dilululantakan, tetapi mereka harus try hard karena Blue Zone menekan mereka untuk sambil merevive. Betul, Alter Ego
bisa mendapatkan beberapa kill point tambahan. Cukup agresif kali ini pergerakan Alter Ego yang dimainkan oleh mereka di map Miramar. Namun di sisi lain, dari BAT yang masih survive dengan 3 orangnya sudah mendapatkan sebuah area dan ini benar-benar open banget. BAT hanya bisa memanfaatkan beberapa obstacle kecil. Sementara itu bergeser kembali ke arah Boom dan juga Lamborghini yang berada di atas mereka. Boom berhasil untuk melakukan revive terhadap salah satu kawannya, tapi Lamborghini mungkin akan memasak granatnya. Oh no, ini bakal mateng banget tapi harusnya miss the grenade sih. Nah itu dia. Tidak terlalu masuk ke arah sisi dari ventilasi dan Lamborghini langsung mengurungkan niatnya kembali membuangkan frag granat karena sudah khawatir circle keempat makin mengerucut. Banyak tim yang lebih merapat untuk mencoba membunuh satu demi satu pemain yang berada di depan mereka. Xavier dari Rabis mengambil sisi lantai 2 dan Star tertangkap dia di arah open field. Ya, ada Ryzen yang berhasil menangkap seorang Star tapi masih belum tahu apakah dikonfirm menjadi elimination atau tidak. Dan lagi-lagi ledakan mobil demi ledakan yang terus terjadi di map Miramar. Ini semenjak semi hardcore lebih banyak mobil yang diledakkan ketimbang berusaha untuk dapetin kepala orang yang lagi rotasi pakai mobil. Oke, dan dari Ryzen bakalan menjadi last man standing, bakalan sustain diri sendiri aja. Tapi yang bagusnya First Aid hanya memiliki satu, tapi boostingan masih cukup oke lah, bertahan terus-menerus dan masih ada bandage juga dimaksimalkan. Dan ya, ini kita lihat bagaimana sustainable dari seorang Ryzen. Biasanya dia selalu bisa mendapatkan celah atau Frankie yang sudah menyadari pergerakan dari Ryzen dari arah jendela. Rabis juga ingin mengikuti, nampaknya ada informasi yang didapatkan juga. Tapi dari sebelah kanan, The Xavier bakalan di lock juga sama Steam Skylights Gaming. Terlalu berbahaya sih positioning yang begitu open di sini dan BX lagi-lagi mendapatkan tempat tertinggi dari playzone-nya. Ini membuktikan bahwa BX benar-benar mempelajari habis-habisan rotasi dan lagi-lagi Ryzen yang mendapatkan seorang Satar dan ternyata playzone yang harus menumbangkan seorang Ryzen. Bergeser kembali Vicoy yang sudah memantau pergerakan dari Alter Ego. Spauf di depan sana sudah mulai di-lock juga, masih belum ditembakin dan harusnya miss the shot sih. Spauf pun mulai menyadari ada tembakan di depan sana, tidak mau terlalu terbuka dan kembali Alter Ego akan merepositioning area yang mereka sudah kuasai. Yes, Vicoy pun tertutup angle-nya dari ranting-ranting dan juga daunan yang cukup hijau di Miramar ini. Dan Key, tempat yang paling atas, harusnya dia bisa menelik pergerakan-pergerakan dari Alter Ego. Begitupun dari Bensu menjaga sisi yang berbeda. Ini awareness yang dilakukan oleh DX luar biasa, tapi Hazelnuts tidak ingin begitu saja menggocek-gocek kanan kiri dan batal untuk maju karena Red Aure juga siap siaga untuk menjemput dia. Tayonya nyaris terexplode. Hampir meledak ya, tapi Hazelnuts masih bisa menggocek tayonya, ditutup ke arah bagian lower ground juga, membuat BX tidak bisa menembak kembali, namun bergeser ke kota Impala kali ini. Sudah ada beberapa player yang berkumpul di X, Eagle, Boom juga demikian. Tapi ternyata circle-nya kali ini tidak berpihak di kota Impala. Semua tim yang berada di Impala harus segera bergerak sekarang juga. Dan Lamborghini melakukan atraksi berbahaya terlalu terburu-buru nampaknya menggunakan baginya. Dan oh no, Lamborghini siap untuk memotong rotasi dari Boom. Bombit sudah mulai keluar dari sana. Blind spray through the smoke membuat Bombit, Kenan tidak bisa kemana-mana. Bahkan sudah ada Rabis yang bakal join ke dalam sana. Lemparan molotov demi molotov terus dilontarkan dan Bombit pun tertangkap. Boom, dipulangkan oleh The Xavier. Oke, sayang sekali Boom, pergerakannya harus dikunci begitu saja. Tapi dari The United bakalan bertemu close combat dengan Pinky masih ada. Menjadikan jersey coverannya dan jersey berhasil untuk menuntaskan The United satu playernya. Tapi masih ada Yuni yang selalu out of the box positioningnya tidak terlalu terbaca. Dan Onyx pun sudah mendekat, 3 playernya beriringan. Tapi cukup padat semua kompon yang sudah ditempati. Begitupun dari Eagle, begitupun dari BX. Dari sisi atas, Datcon yang harus terlock oleh 4 player dari BX sekaligus. Cukup menarik ya kalau kita lihat BX turun gunung, tapi malah Eagle yang berusaha untuk naik gunung. Kayaknya mereka benar-benar nggak mau ngelepasin player-player dari BX. Terpantau di depan sana Datcon, tapi masih belum melontarkan tembakannya, peluru-peluru panasnya. 3 tim Vietnam yang masih tertahan ada di X, Eagle, dan juga BX. Masih terus-menerus dipantau saja. Dan tim-tim Indonesia yang kali ini kalau kita lihat bermain di Miramar jauh lebih objektif. Mereka semua fokus untuk mendapatkan circle atau play zone. Oke, Indonesia, let's go Indonesia. Kamu bisa mengamankan match Miramar ini. Dan BX yang sedikit merapat
merapat ke arah Genesis Dogma. SG bagus banget setup yang mereka lakukan, cukup berjauhan dari komponnya mereka masing-masing. Ini menandakan mereka sebenarnya bisa banget untuk kontrol area tim-tim yang sedang menabrak kompon sekitaran mereka. Tapi perang Fred Granat dilakukan, Genesis Dogma, Daybot tertangkap begitu saja ditembakkan, tapi masih ada proning yang dilakukan dan adanya trap molotov juga yang dilemparkan dari Frankie. Tetapi Blue Zone bakalan berjalan dan siapakah yang akan memenangkan spot tersebut? Tinggal bagaimana set smoke up juga mereka bakal lakukan untuk menutup angle masing-masing dari close combat mereka. Betul, angle masing-masing ya. Dan granat dari Duke benar-benar on point banget. Boom, meledak begitu saja. Dan Daybot, last man standing kali ini pun tidak bisa bertahan, ditangkap, dicegal perjalanannya oleh di Xavier. Di Xavier kali ini benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk bermain di match Miramar. Dan sementara kita lihat juga dari sisi lain, circle-nya sudah mulai bouncing kembali ke arah bawah, membuat tim dari Indonesia yang tadinya berada di tempat yang cukup enak, mereka harus melakukan repositioning, bergerak kembali ke arah dalam. Dan ternyata dari DX pun gak bisa bergerak terlalu leluasa. Sudah ada banyak sekali yang menahan pergerakan dari DX. Di depan sana juga sudah ada Skylights, Jersey berhasil ditangkap dan masih ada Pinky, Slayer, Smith. Namun Jersey, apakah bisa diselamatkan karena Pinky benar-benar nekat banget langsung set up smoke demi menyelamatkan kawannya. Game sense yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Pinky, cukup berani untuk merevive satu rekannya Jersey yang menjadi pemain kunci juga sebagai empower terkuat juga dari Skylights Gaming. Tapi set up smoke sudah dibuka juga. BFD Ucup menangkap dari seorang Joe Branky, tapi masih cukup alot antara Alter Ego, BX dan juga Eagle. Bagaimana mereka memperebutkan dari arah selatan circle. Semestinya BX sih yang mestinya di sandwich, dan kanan kiri Eagle dan juga Alter Ego mereka bisa menuntaskan begitu saja. Tapi dari BFD mereka langsung bergerak karena Onyx ada jeda sedang merevive satu demi satu. Frankie yang terlalu berani membuka badan. Oh, ternyata ada seorang Lamborghini yang juga siap siaga mengcover ataupun bertukaran posisi untuk lock ke arah BX. Ya, dan sedikit perubahan posisi dari DX setelah mereka memarkirkan mobilnya, tapi Bonafide datang di saat yang sedikit tidak menguntungkan. Ada tembakan dan granat juga yang dilontarkan terus-menerus dari Bonafide menuju ke arah Alter Ego. Mereka mau meretake area ini. Alter Ego yang kali ini ada sedikit kesusahan, posisinya berada di luar sana. Serap smoke sudah mulai dibuka juga. Bonafide somehow berhasil untuk menerabas masuk, mendapatkan area-area roda dan juga tiang-tiang ini. Dan ternyata Skylights yang berhasil untuk membombardir player-player dari DX. Tapi mereka terus-menerus bergesekan di luar sana. Dan what happens, squad killing spree berhasil diraih oleh DX. Berarti DX benar-benar barbar banget. Lihat pergerakan mereka mengunci satu persatu player-player dari Skylights, gak bisa kemana-mana. Dan kalau misalkan kita lihat, Slayer akan berusaha untuk melewati dari Lamborghini, tapi granat lagi-lagi dilontarkan membuat Smith begitu low darahnya dan Slayer pun tertangkap. Belum ada refrag yang terjadi, masih saling menahan satu sama lain. Lamborghini bermain dengan sangat sabar. Dan kali ini, oh my god, ini bahaya banget sih. Skylights gak bisa kemana-mana. Smith berada di dalam smoke, blind spray through the smoke, dan granat membuat Skylights rata begitu saja di tangan The Savior. Yes, Skylight sudah nice try. Begitu dari Alter Ego, Spa-Off sudah berada di sisi tengah. Dan BFD pun mengikuti juga jejak dari pemain-pemain Alter Ego. Di X ada space yang cukup lebar dan terbuka untuk dihabisi. Ini momentum sebenarnya untuk BFD lebih fokus. Tapi Onyx masih menyisakan seorang Raffi yang berdiam diri. BX tidak bergerak sedikit pun, tidak bergeming sedikit pun, karena mereka masuk dalam rotasi. Dan circle lebih mengerucut lagi di mana? Lebih ke arah open field. Tidak ada yang terlalu diuntungkan. Mungkin Eagle sedikit diuntungkan, tapi tidak terlalu signifikan. Wah, ini bahaya banget sih. Bonafide bakal menjadi palang pintu untuk Eagle dan BX. Dia harus bisa nahan dua tim ini sekaligus. Yes. Berharap Eagle sama BX bertemu sebelum masuk ke arah tim Bonafide. Tapi wow, Raffi di depan sana terspot sebagai last man standing. The Savior benar-benar galak banget. Dia ngenyisirin semua area. Dan dia tahu kali ini mereka mendapatkan touchdown satu playernya ke arah zona. Dan untuk Bonafide, Ucup yang sudah tertunduk lemas, dia harus ditangkap begitu dari Spa-Off. Dan BFD Nox tidak ingin terlalu membuka badannya biar tidak terketahui posisi dari DX yang siap siaga. Mereka bakalan jumping ke arah seberang mereka. Mereka butuh smoke, setidaknya 5 smoke untuk menutup angle yang sudah ada di tangan mereka. Dan BX yang malah cukup cepat membuka tembakan-tembakan ke arah tim Eagle. Eagle pun selesai nampaknya. Dan ini kesempatan sebenarnya untuk BX. Ya, BX meluluh lantakan tim dari DX juga, BX DX. ya, Karena ini space yang cukup panjang loh, nggak buka smoke lagi DX.
Dex kayaknya udah minim banget ya utilities. Soalnya dari tadi dia perang-perang terus, tapi kita akan lihat apakah mereka masih punya sisa-sisa utilities. Melihat setup yang dibangun begitu rapi, malah Alter Ego yang harus bertemu dengan Bonafide terlebih dahulu. Satu player berhasil diamankan dan Alter Ego kali ini nggak mau terlalu terburu-buru juga. Satu player mereka berhasil dapatkan, nggak langsung rush ke arah depan dan berusaha untuk mengamankan satu kill point. Dan ternyata di sisi lain pun fight yang sudah mulai pecah. Alter Ego masih bertahan dengan dua player yang tersisa. Aduh. Bergerak perlahan mengiringi dengan blue zone-nya. Dan kalau kita lihat armor dan helmnya sudah tidak utuh dan melakukan spray bonafide diratakan dipulangkan oleh Alter Ego. Oke, Alter Ego sudah ada gundukan-gundukan untuk menutup tinggi dirinya, tapi DX bakalan fokus commit ke arah Bensu yang sudah ter-take down Kie yang masih menjadi last man standing. Nah, nampaknya bakalan menjadi palang pintu untuk tim DX, tapi DX hanya mengandalkan seorang Lamborghini yang sudah berada di depan. Begitupun dari Frankie bakalan fokus ke Alter Ego dan ya, Hazelnuts dan Smelf masih menahan pergerakan dari yang terbuka. Satu pemain didapatkan. Rabis, what a nice play. Hazelnuts bisakah dia mendapatkan pemain kedua, tapi Hazelnuts bisa di-refrag balik dan ini momentum sebenarnya Spaoff bisa mengcover dengan baik. Tapi Frankie udah menutup angle dari smoke, begitupun dia mendapatkan sisi high ground. Harus aware bagaimana Hazelnuts proningnya dan lebih menutup angle-nya. Oh no. Satu player berhasil diamankan dan kayaknya ini bakal susah sih untuk Alter Ego, tapi Wah! dapetin dulu. What a nice shot dari satu player last man standing. Tapi dari DX pun tidak akan tinggal diam. 1v1